Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ibu, bapak, sehat? Oke, yang semua bu ya. Sebelumnya kami tim gizi mengucapkan selamat pagi bu ya. Atas semua kegiatan kami, kegiatan kami di tahun sebelumnya. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol saja bu ya, ngobrol-ngobrol santai tentang diabetes mellitus. Yang sampai hari ini kira-kira untuk pola makannya ibu ya, pola makan bapak ibu semua itu bagaimana dalam setiap harinya? Apakah ada yang ibaratnya itu makannya takut, aku takut makan banyak nanti gula darahku tinggi, atau makan sedikit gula darahku rendah? Apakah yang masih seperti itu? Tidak? Oke. Sudah tidak ya? Oke. Di sini ayo sama-sama kita belajar menerapkan prinsip diabetes mellitus, prinsip pola makannya yang baik, supaya apa? Supaya kita itu sehat, diri kita sehat, badan kita sehat. Yang perlu kita pahami adalah apa yang kita makan itu kita akan selalu mengakibatkan gula darah kita tinggi. Nanti efeknya gula darah tinggi itu tidak terkontrol ya bapak ibu semua, itu dapat terjadi mengakibatkan komplikasi yang perlu kita bilang itu semakin cepat. Yang perlu kita pahami juga adalah makan antara orang yang sakit diabetes mellitus dengan yang tidak itu semuanya prinsipnya adalah sama. Artinya sama adalah yang perlu dibatasi, yang perlu dihindari itu sebenarnya poinnya itu sama. Bagaimana supaya gula darah tidak naik. Prinsipnya dietnya diabetes mellitus itu kita kenal dengan istilah 3J. Ada ingat 3 ibu? Apa itu J yang pertama? Jadwal, jumlah, dan jenis. Pertanyaan selanjutnya, kenapa makan harus dijadwal? Kenapa? Ayo yang pernah kami sampaikan. Tujuannya apa bu? Penjadwalan makan baik untuk pasien diabetes mellitus atau penderita diabetes mellitus, hipertensi atau orang umum. Tujuan penjadwalan adalah supaya apa yang kita makan, itu gula darahnya stabil, tidak langsung melonjak tinggi ataupun turunnya drastis. Yang perlu kita pahami ada beberapa orang itu melakukan penjadwalan makan. Bapak ibu itu ada yang saking takutnya makan utamanya pagi dan sore. Ada orang yang makan utamanya 3 kali, pagi, siang, dan sore. Terus ada lagi orang yang makannya dijadwal 3 kali, tapi dengan selingan 3 kali. Nah, menurut panjenengan semua, bapak ibu, yang baik itu yang mana? Yang makan pagi, sore cukup 2 kali, atau makan utama pagi, siang, sore, atau makan utamanya 3 kali dengan selingan 3 kali. Menurut panjenengan itu yang terbaik yang mana? 3 kali dengan selingan 3 kali. Itu dinamakan dengan penjadwalan. Kenapa? Karena tujuannya apa? Grafiknya itu nanti kalau yang 2 kali makan, langsung tinggi. Langsung tinggi nanti pada saat titik jam 12 atau titik kan kita makan kalau 2 kali kan anggap saja jam 7, jam 5 kan 12 jam. Saat masuk titik tertinggi jam 12 siang
itu biasanya gula darah akan ngedrop. Nah, akan ngedrop karena apa? Karena dia kelaparan, bisa mengalami hipoglikemia. Jadi yang perlu kita pahami adalah dengan penjadwalan yang tepat. Kenapa makan itu harus dijadwal, diukur jumlahnya dan diperhatikan jenisnya? Karena yang perlu kita pahami gitu Bapak Ibu, karbohidrat atau makanan utama atau makanan pokok itu dicerna oleh tubuh membutuhkan waktu 2 sampai dengan 3 jam. Kalau misalnya kita jadwal sarapannya jam 7 pagi, maka gula darah itu akan diserap oleh tubuh sekitar jam 7 sampai jam 9. Kalau kita makan banyak, yang terjadi apa? Gula darah tinggi, sedangkan penderita diabetes mellitus itu yang namanya hormon insulinnya sudah kurang peka, sehingga apa? Tinggi terus, sehingga pada saat jam 12 siang karena dia tidak makan bisa langsung turun. Jadi itulah kenapa ini dibutuhkan penjadwalan. Kalau misalnya kita jadwal itu jam 7 sarapannya, biasanya kalau Bapak Ibu di rumah itu sarapannya itu jam berapa? Setengah 7, jam 6, ada jam 7? Gak mesti. Kenapa Ibu tidak mesti? Betul. Jadi yang perlu kita pahami Bapak Ibu, dari untuk penjadwalan itu begitu penting supaya kadar gula darah kita stabil, supaya kita itu fit. Jadi anggap saja kita dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 kita harus ajak semua penjadwalan. Supaya apa? Supaya gula darah kita stabil, terkontrol, supaya kita dapat beraktivitas lebih fit. Itulah kenapanya perlu penjadwalan. Penjadwalannya itu dimulai dari jam makan pagi sarapan. Bapak Ibu biasanya sarapannya pakai apa? Nasi ditemani. Sudah ada sarapan atau belum Ibu? Bapak Ibu? Nasi, oseng, tempe tahu, apalagi? Sudah. Mau tanya kalau lauknya biasanya digoreng, dipepes, atau direbus? Dibacem, habis itu digoreng. Betul mesti ya? Oke. Jadi ini dia yang dijelaskan bahwa yang poin pertama, bahwa penderita pasien diabetes mellitus itu sekali makan terdiri dari, kalau kita bilang, 3 kelompok bahan makanan. Makanan pertama itu makanan utama adalah makanan pokok. Bisa nasi, bisa ketok, bisa kentang, bisa jagung. Itu harus sebagai kita makan, karena emang tubuh kita butuh gula, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, setelah kita makan makanan utama itu, makan pokok itu, kita harus ditemani dengan yang namanya lauk pauk. Kenapa? Karena lauk pauk Bapak Ibu dia berfungsi sebagai apa? Regenerasi sel, berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh kita, dan berfungsi juga untuk apa? Supaya gula darah tidak cepat naik. Itulah kenapa kita perlu lauk pauk. Terus kita juga perlu sayur. Kenapa? Sayur pun sama, berfungsi supaya apa? Kita kenyangnya lebih tahan lama, kita tetap fit, dan gula darah tidak cepat naik. Itulah kenapa penderita diabetes mellitus itu harus mengkonsumsi 3 kelompok bahan makanan dan harus dijadwal. Untuk Bapak Ibu, kira-kira ada yang takut nggak makan nasi? Enggak. Kenapa nggak takut?
Ada lapar ya? Jadi gini ya, yang perlu kita, nah, maksudnya kan tadi makan nasi nggak takut ya? Ada yang makan kerupuk. Kalau makan pakai kerupuk gitu, kadang-kadang. Kerupuk apa? Biasa. Kerupuk biasa. Jadi ya, ini kan masalahnya kan saya belajar tentang penjadwalan ya, supaya kadar gula darah kita stabil, tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Nah, jam pertama itu jam 7 baru kita usahakan makan dari kelompok makanan. Contohnya adalah pertama adalah nasi, ditambah lauk pauknya kita anggap aja tempe, ditambah dengan ikan. Kalau sayurnya itu anggap saja kita sayur bening. Contohnya seperti itu. Terus jam 9 kita harus makan 9. Makan 9-nya apa? Bisa buah, bisa sayur, bisa lauk. Tujuannya apa? Supaya kita kadar gula darahnya tidak ngedrop. Karena kan habis diolah di jam 7 ya kita sarapan 2 jam, gula darah diproses, terus nanti kan biasanya kan turun. Nah supaya tidak turun yang ngedrop, maka kita harus konsumsi 3 jenis bahan makanan lagi. Tapi kalau untuk jenis bahan makanan karbohidratnya, karena sudah makan di pagi hari, di jam 9 ini 9 tidak boleh terlalu banyak. Karena nanti bisa langsung tinggi. Maka kami selalu menyampaikan apa? Konsumsi lauk pauk dan buah plus sayur, sedikit ditambahkan 9 itu apa? Umbi-umbian. Kenapa? Umbi-umbian ya Bapak Ibu semua itu dicerna oleh tubuh lebih lama dibandingkan dengan nasi, lebih panjang. Nah, itu nanti kita lagi jadwal masuk ke jam 12. Jam 12 itu makan utama lebih banyak dibandingkan dengan sarapan dan makan sore. Kenapa lebih banyak? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah melakukan aktivitas, tubuh butuh diisi lagi. Kalau kita makan siang itu kurang, kita akan langsung ngedrop. Maka itulah begitu pentingnya dari penjadwalan. Jumlahnya lebih besar dari yang sarapan. Tapi jangan sampai kebanyakan. Kalau kebanyakan itu bisa naik terus. Kami selalu menyarankan pada saat siang hari, Bapak Ibu semua, yang diperbanyak itu adalah bagian apa? Makanan pokoknya, sayurnya atau lauk pauk? Sayur, apalagi ada buah, yang lainnya lauk. Jadi yang harus diperbanyak adalah lauk pauk dibandingkan dengan makanan pokok. Makanan pokok apa? Nasi, singkong, kentang, atau ubi atau jagung. Lauk pauknya lebih banyak. Tujuannya apa? Supaya regenerasi sel, supaya kita tidak cepat. Begitu juga dengan 9 kita jam 3 atau jam 4, terus makan sore kita jam 5 atau jam 6. Itu harus kita buat penjadwalan. Setelah makan jam 5 atau jam 6 makan utama, kita lanjut ke kemana Ibu? Makan jam 9 sore. Untuk itu dari jenis penjadwalan ya. Untuk masalah jumlah yang perlu kita pahami adalah jumlah itu seperti ini. Ibaratnya kalau kita makan pisang ya Bu, pisang ya, anggap itu 1 buah, dengan kita sandingkan dengan makan roti coklat. Dalam 1 buah pisang itu menghasilkan 12 gram karbohidrat masuk ke dalam tubuh menjadi gula. Itu kadar gula darah kita tidak akan cepat
Ada pisang, ada buah pir, ada apel, ada pepaya, okay? Itu semuanya bagus untuk tubuh kita, baik yang diabetes mellitus atau yang bukan diabetes mellitus. Itu buahnya begitu bagus sekali. Kita sandingkan dengan yang namanya kerupuk atau yang namanya adalah roti. Roti coklat dengan bobot yang sama itu karbohidratnya berjumlah 40 gram. Berarti masuk ke dalam tubuh kita gulanya 40. Sehingga apa? Bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Oleh karena itu, kami selalu menyampaikan untuk kita ingin mengendalikan berat badan, gula darah, mohon maaf, dengan bertambahnya umur, semua makanan yang berolah dari tepung harus dibatasi. Bagi penderita diabetes mellitus dihindari. Kalau misalnya ada orang misalnya gini, Pak Indra, aku pengen bobotku turun, gula darahku stabil, tapi aku sering makan cemilannya kerupuk, sama saja, bobotnya akan bertambah, pasti gula darahnya akan naik. Permasalahannya kerupuk itu apa Bu? Enak gak? Itu bapak ibu dari kan kerupuk enak, kerupuk seger. Tapi itulah yang tanpa sadar yang sering meningkatkan gula darah di kita. Gula darah dari seperti itulah dari jenis jumlah darah kita pahami jumlah di sini adalah kita pahami adalah sumber makanan pokok, sumber gula. Banyak orang itu subhanallah bisa menghindari mengkonsumsi gula. Contoh gula apa saja? Permen, sirup, gula pasir, susu kental manis ya. Terus gula Jawa. Itu ada jenis gula. Itu dapat kita bilang gula murni. Tapi kita itu bisa kita cari. Yang sulit kita hindari adalah gula yang berasal dari aneka olahan tepung, biskuit, kerupuk, bakwan, apalagi. Kalau pingin itu jadi itu enak sekali. Isinya apa? Itu yang menyebabkan gula darah kita tinggi, menyebabkan bobot kita tinggi. Kalau sekali-kali boleh, tapi biasanya pasien itu loh, kalau kami kasih tahu boleh Bu sekali-kali, boleh Bapak sekali-kali, tapi dari Senin sampai hari Minggu kok rutin. Sekali berkali-kali, nah itu yang kurang baik. Kenapa? Karena kalau gula darah kita tinggi, ya Bapak Ibu, kita ada organ tubuh kita yang bekerja keras. Menurut panjenengan apa organ tubuh kita yang bekerja keras karena faktor gula darah kita tinggi? Ada yang tahu? Mana? Apakah jantung? Apakah liver? Apakah ginjal? Jawabannya adalah ginjal. Orang kalau berpikir, Pak Dokter, Bu Pina, Pak Mandri, Bu Mandri, Pak Indra ahli gizi, Pak Bu Dewi ahli gizi, apa benar obat diabetes itu menyebabkan gagal ginjal? Kan banyak pertanyaan seperti itu. Nah, kami ngobrol dengan berinteraksi dengan rumah lain, dengan teman-teman rumah sakit. Mereka yang sering ngobrol dengan dokter penyakit dalam, bukan obat diabetes, tapi apa? Gula darah yang tinggi itu yang tidak terkontrol itu memperberat kerja ginjal. Ibaratnya gini, kita tahu tisu kita kasih air kan kecil-kecil, airnya nah penyakit ginjal itu lebih halus, lebih lembut dari tisu. Kalau kita karena gula darah kita tinggi, ginjal akan bekerja keras. Banyak pasien diabetes mellitus, mohon maaf Bapak Ibu semua, meninggal bukan karena faktor diabetes,
tapi faktor kerusakan organ tubuh yang lain. Karena apa? Kadar gula darahnya tidak terkontrol. Itulah kenapa jadwal jumlah asupan harus tertakar dengan baik. Jadwal terjadwal dengan baik, yang dimakan harus terjadwal dengan baik. Itu penting sekali supaya kita sehat. Jadi yang membuat kita sakit ya Bapak Ibu itu satu, ego kita ingin ikuti lidah. Enak imam ini, laklok banyak, ujung-ujung gula darahnya tinggi. Gitu kan? Pak, aku kudu minum kopi ben kuat, kopinya tambah gula darahnya tinggi. Sehingga apa? Mengakibatkan komplikasi. Itu baru jadwal jenis, jadwal dan jumlah ya. Karena kita akan membahas tentang jenis. Jenis ini penting sekali yang harus kita pahami, jenis bahan makanan atau makanan apa yang baik untuk tubuh kita. Bagi orang yang menderita diabetes mellitus atau yang tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sebenarnya ada 3 jenis bahan makanan. Setelah 3 jenis bahan makanan tersebut, kita perhatikan juga cara pengolahannya. Pertama adalah jenis sumber karbohidrat. Karbohidrat bagi pasien diabetes mellitus konsumsilah jenis karbohidrat atau makanan pokok yang indeks glikemiknya itu rendah. Artinya rendah itu gini, dicerna oleh tubuh lebih lama, tidak cepat menaikkan gula darah. Contohnya gini, kita timbang misalnya 100 gram bihun, kita sandingkan dengan 100 gram nasi, kita sandingkan dengan 100 gram jagung, dengan 100 gram lagi kentang. Menurut panjenengan, yang mana yang cepat menaikkan gula darah? Nasi, tadi bihun, nasi, kentang, jagung. Bihun. Itu cepat sekali menaikkan gula darah. Itu biasa kalau Indonesia kalau makan bihun ditambah dengan apa Bu? Nasi. Sehingga apa? Gula darahnya cepat tinggi. Atau makan mie, misalnya ada anak lagi makan pakai bihun atau pakai nasi, pakai mie, kok nggak pakai nasi? Terus itu kayak masyarakat, nah padahal sama-sama mengandung karbohidrat, mengandung gula. Itulah yang cepat menaikkan kadar gula darah. Cuma ada sederhana kayak seperti itu. Jadi glikemiknya kentang dan jagung itu lebih rendah dibandingkan nasi dan bihun. Tapi kita juga perlu khawatir Bapak Ibu. Berarti aku oleh nasi bihun, jangan perlu khawatir. Yang penting jumlahnya tertakar dengan baik. Nanti ditemani dengan bahan makanan lain, insya Allah gula darahnya tidak akan cepat naik. Itu dari kelompok bahan makanan pokok, akan bilang makanan yang mengandung karbohidrat. Berarti dari jenis tersebut bolehkah kita masih konsumsi biskuit, bolu, sama kerupuk? Tidak boleh. Saya ulang, kalau ingin boleh kerupuk sedikit saja deh. Jangan dari sudah sampai minggu. Gula darah jenengan bahkan tinggi. Itulah ego kita, lalu ego ini. Itu kenapa banyak orang yang Bapak Ibu semua bisa menjadwal makannya, bisa mengatur jumlah porsi makannya, tapi sulit untuk mengakui jenis makanan yang boleh, yang tidak boleh. Di situ bagi yang melanggar. Udah dari makanan pokok.
Yang kedua yang juga Bapak Ibu pahami, dari jumlah makan kita adalah satu porsi satu piring ya, maka supaya kita sehat itu setengah piringnya adalah sayur. Sayur pun dibagi lagi, ada sayur dimakan boleh itu bebas, ada yang tidak boleh makannya terlalu banyak, harus dibagi. Makanan yang boleh dimakan bebas sayurnya itu dalam satu piring itu setengahnya adalah sayur yang bebas itu apa itu? Makanan kelompok A. Contohnya apa? Ada di Kecamatan Parangkubito, gambas atau oyong. Udah apa sulit? Ya, udah satu. Kedua apa lagi? Timun. Apa lagi? Tomat. Yang lainnya apa lagi? Selada air. Apa lagi? Labu air atau beligo. Ada yang ngantuk beligo di rumah? Banyak. Dimakan tidak? Saya nah. Kalahkan. Beligo itu sebenarnya bagus untuk ibaratnya gini, supaya saat kita makan nasi, beligo, gambas, timun, tomat itu supaya apa? Supaya gula darah kita tidak cepat naik. Bahkan perlu sayuran itu supaya diikat, supaya tidak cepat naik. Itulah kenapa ada sayuran yang dimakan bebas. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan gula darah tidak cepat naik. Itu tuh dari sayur yang dimakan bebas. Sayur yang dimakan terbatas dan sebenarnya tetap baik itu adalah satu. Kalau Bapak Ibu makan pare sama daun pepaya masih berani? Berani satu. Kedua, dihilangkan tidak rasa pahitnya. Dikasih tangan lihat padahal pare dan daun pepaya manfaatnya bagus kalau pahitnya tidak dihilangkan. Nah, mau nggak kalau makan pare atau daun pepaya? Waduh, pahit atau misalnya pas ini pahit, pilih mana? Pahitnya dihilangkan atau tetap pahitnya ada? Harus pahitnya ada supaya kita itu kok sebenarnya itu bagus. Jadi pare dan daun itu bagus untuk tubuh kita, apalagi bebas merintis konsumsi pare dan daun pepaya. Kalau misalnya bosan jangan tiap hari, seminggu berapa kali daun pare dan daun pepaya. Pare dan pepaya labu kuning atau lalu itu bagus. Apalagi yang ada di sekitar rumah kita, daun kelor, lalu pun bagus. Aku bagus jadi semua sayuran bunganya jauh itu bagus kita konsumsi, tapi itu jangan meremehkan juga sayuran berwarna lain seperti apa? Jepang atau Rusia itu bagus untuk kita. Lalu wortel itu bagus kita konsumsi. Bayam juga bagus. Kacang panjang, buncis juga bagus. Itu kita konsumsi. Itu dari jenis sayuran. Nah, dari jenis buah yang bagus itu satu pisang, dua pepaya, apel, dan buah pir. Buah naga bagus juga. Bagus. Konsumsilah buah tersebut dalam satu hari itu sekitar 3 sampai 5 kali. Tujuannya apa? Supaya nanti dalam buah itu mengandung vitamin C
C, yang akan dapat membantu menjaga kesehatan tubuh kita, meningkatkan imunitas. Itulah kenapa perlu sayur dan buah. Makanan pokok, sayur dan buah. Nah yang terakhir, kelompok makanan apa tuh? Lauk. Lauk itu terbagi dua jenis, nabati dan hewani. Alangkah baiknya Bapak Ibu, kalau kita makan itu dalam satu piring harus terdapat dua jenis porsi lauk pauk. Contohnya tuh gini, yang perlu dengan batasi lauk pauk itu adalah lauk pauk daging merah. Apa itu? Daging kambing dan daging sapi. Kenapa harus dibatasi? Karena kandungan lemaknya tinggi. Nah, yang bagus untuk setiap individu baik penderita diabetes mellitus atau hipertensi atau misalnya anak-anak atau lansia, itu adalah apa? Ikan. Tapi ada syaratnya. Jangan digoreng, dipepes, disup atau dipita. Kalau dari sisi rasa enak mana? Di sup itu direbus Ibu. Enak mana? Ikan pepes, ikan sup atau ikan goreng? Goreng deh. Tapi kalau sudah dipepes, jangan digoreng. Jadi emang itulah ikan itu bagus sekali. Nah, supaya tubuh kita juga fit lah makan lauk pauk hewani, harus ditemani lauk pauk nabati. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, lauk pauk nabati itu yang bagus itu ada 3, tempe gembus, tempe bengkuk. Dan kita kenal dengan yang makanan probiotik. Ada apa Bu? Jamurnya. Itu sebenarnya bagus untuk menjaga apa Ibu? Lambung, kesehatan lambung dan kesehatan usus. Jadi saat kita makan, tempe gembus, tempe bengkuk dan tempe itu bagus. Nah, kalau saat kita makan itu gini, kita makan pakai nasi, kita buat benih, daun kelor, kacang panjang sama wortel seperti itu. Satu piring penuh, tambah nasi. Lauknya apa? Tempe diungkep sama ayam diungkep supaya dimasak. Karena emang kalau digoreng nih Bapak Ibu, walaupun jujur rasanya enak, itu diterima oleh tubuh lebih keras, tubuh lebih kuat energi lebih untuk mencerna makanan yang digoreng. Padahal bagi penderita diabetes mellitus itu gula darahnya harus segera stabil pada saat kita makan. Tapi kalau kita makan yang digoreng, gula darahnya cenderung tinggi. Kenapa? Hormon insulin itu sudah tidak peka. Makanya makanan yang digoreng harus dibatasi walaupun enak. Betul benar ya? Contohnya gini, nasi sayur asam, enaknya tempenya apa? Goreng. Ikannya digoreng, enak. Tapi kalau kita ingin gula darah kita stabil, terus tubuh kita sehat, misalnya ginjal kita sehat, jantung kita sehat, liver kita sehat, mohon maaf, baik-baik gorengan. Bisa atau tidak? Harus bisa. Harus dilatih. Pelan. Oke, kalau nanti kita sudah bisa Bapak Ibu membatasi, terus mengurangi dan menghindari gorengan, maka kita akan bisa menolak pada makan kerupuk.
Karena yang simpel itu adalah apa? Gorengan. Tapi itu tadi, gorengan itu yang dia Bapak Ibu, itu dapat meningkatkan kolesterol dan kenapa ada penderita pasien diabetes mellitus harus makan yang terjadwal, juga dicatat, ini harus diatur. Tujuannya apa Ibu? Supaya tidak kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu dipacu dengan gula darah tinggi dan tingginya makanan yang digoreng. Kalau banyak pasien yang kami recall, kami wawancara tentang pola makan, memang Bapak Ibu tidak ada yang mengkonsumsi seafood setiap hari, tidak ada. Tidak yang mengkonsumsi daging sapi setiap hari, tidak. Tapi apa? Mengkonsumsi tahu tempe yang digoreng setiap hari, terus minumnya teh manis. Itu kolesterolnya tinggi, gula darahnya tinggi. Jadi seperti itu. Gula dengan minyak itu akan berjodoh, sehingga apa? Kolesterol kita akan tinggi. Jadi itulah kenapa kami selalu menyampaikan, menyemangati setiap pasien yang konsultasi durang gizi, yuk kita sama-sama batasi konsumsi gula, aneka makanan dari tepung dan gorengan. Dari 3 jenis bahan tersebut, banyak pasien yang protes yang mana Bapak Ibu? Gorengan. Mereka bisa membatasi gula dan aneka makanan tepung, gorengan nggak bisa. Saya sudah membatasi gula. Nggak boleh makan bakwan. Masa saya boleh makan tempe goreng bukan? Mas Pak, nggak boleh makan ayam goreng. Lah kudu kepiye Pak? Wong wis baik masa mami ngene betul kan? Seperti itu. Gorengan itu sulit tapi kita harus menyemangati diri kita. Aku butuh sehat, maka aku harus membatasi gula, aneka olahan dari tepung dan makanan yang digoreng. Seperti itu, Monggo, ada yang mau ditanyakan tidak? Kita sering-sering saja Bapak Ibu tentang makanan yang kita konsumsi di rumah. Penerapannya bagaimana? Usulannya di mana? Yuk, monggo. Benar apa tidak ya? Dari ibu siapa ini? Sakit. Pare dan golong ates gak boleh dikonsumsi Pak Indra, nanti tensinya tinggi. Biasanya pare sama golong ates itu Bapak Ibu semua dimasak. Jenis masakannya apa? Boleh cerita? Dioseng, dipotong, dalam lalapan gitu. Kalau lalapan itu jodoh dengan sambal gitu. Ada digerus, Pesannya sebenarnya gini, kalau dioseng, udah ke atas, bumbunya apa saja Bu? Boleh cerita? Bawang merah, bawang putih, cabai, garam, sama itu dari bosok, garam dari bosok, gula, sama penyedap rasa betul? Pakai buatan penyedap rasa, pakai garam iya, pakai penyedap rasa iya. Penyedap rasanya pakainya gula merah apa asam merah?
Jadi ini Bapak Ibu yang membuat tensi kita tinggi, mohon maaf, bukan sayuran, tapi apa? Garam dan penyedap rasa. Kenapa pasien diabetes mellitus dan hipertensi tidak boleh mengkonsumsi makanan ultra prosesi atau tidak boleh makanan berpengawet? Contohnya apa? Nugget, sosis, ikan kale, daging kale, mie instan. Kenapa? Karena garam, penyedap rasanya, pengawetnya berlebihan. Jadi sebenarnya garam kate sama pare itu tidak menyebabkan tensi tinggi, tapi garamnya itu sama penyedap rasanya itu yang menyebabkan gula darah tensi kita tinggi. Jujur ya Bapak Ibu, saya itu tidak suka pare sama daun pepaya, tapi keluarga dari ibu saya itu banyak yang diabetes mellitus. Artinya apa? Saya kalau makan saya tidak diatur, saya sudah mengalami prediabetes, harus diatur. Maka saya mengkonsumsi sayur berwarna hijau tua, pare dan dodol kates. Alhamdulillah Bu, tensinya tidak tinggi makan itu. Karena apa? Karena saya masak di rumah, minta iri, tidak pakai penyedap rasa. Tinggal saya pilih, saya mau pakai penyedap rasa. Garamnya dicoret. Karena antara garam dan penyedap rasa sama-sama mengandung natrium. Natrium itu apa? Garam. Saya pilih. Belum atau juga sama Bapak Ibu. Saya senangnya ditumis atau dilalap. Sambelnya jangan pakai penyedap rasa, pakai garam sama gula saja. Tetap enak kok. Tetap rasanya ya padat sekali gitu kayaknya. Jadi seperti itu, saya terapkan di rumah. Jadi bukan pare dan gula kates ya, tapi apa? Masaknya pakai penyedap rasa. Tinggal panjenengan pilih mau pakai garam atau pakai penyedap rasa. Tunggu, ada lagi yang ditanyakan tidak? Makan buah, sayur, lauk, sampai jam 7 pagi, 7 malam, jam 7 pagi. Jadi gini nih, tubuh kita saat malam hari itu beristirahat ya. Artinya apa? Boleh, tapi porsinya tidak boleh banyak atau besar. Contohnya gini, kita saat makan sore nasinya 150 gram, sayurnya itu 150 gram, terus ditambah lauk pauknya itu 2 sama 2 jam 6. Jam 8 kita lapar mau makan. Buahnya itu misalnya buah, lauk pauknya buah, contohnya, terus sayurnya itu sedikit. Untuk alat yang perlu dibanyakan adalah apa itu? Bapak Ibu semua, sayur. Sayurnya diperbanyak, porsi buahnya dan lauk pauknya cukup saja, dikurangi sedikit. Dan saat jam 6 malam kemil, alangkah baiknya jangan digoreng lauk pauknya. Bisa dipepes, direbus, atau dipotong. Nah, kenapa? Karena saat tubuh butuh istirahat, kita kasih lauk pauk yang digoreng, maka tubuh kita kerja keras dalam proses menggiling atau mencernanya. Jadi oleh karena itu, saat malam hari gorengannya kalau bisa digoreng, diganti dengan yang digoreng seperti itu. Oke. Namun ada lagi yang ditanyakan? Kita sering-sering saja Bapak Ibu. Oke.
Bentar, jagung aja, jagung manis karena manis dari gula dari jagungnya deh. Dengan ibu siapa? Bu Sakti. Jadi gini Bu ya, yang perlu semua kita pahami ya Bapak Ibu. 1. Nasi, 2. Ubi, 3 aja jagung. Yang kita konsumsi yang mempercepat kenaikan gula darah pertama adalah nasi. Kedua apa? Jagung dan ketiga adalah ubi. Nah, artinya apa? Kita konsumsi jagung, gula darah kita tidak cepat naik Bu, walaupun rasanya di grafiknya ada Ibu. Di grafiknya nih. Jagung lebih aman. Nah, kenapa nasi putih kurang aman? Karena gini, kalau kita beli beras ya Bapak Ibu, pilih mana? Yang putih melek mulus atau yang ada seratnya? Kalau selama ini yang jujur, ada seratnya ya? Benar? Bukan yang putih mulus melek? Yang putih mulus beda. Aslinya memang putih ya, jadi beras yang bagus itu yang ada seratnya. Apakah putih? Kalau putih mulus, yang namanya barang mulus itu cuma mengandung gula. Jadi kenapa nasi itu harus dibatasi? Antara nasi dengan jagung, dengan ubi dan kentang tetap bagusan jagung. Pak, tapi belum terbiasa makan jagung, maka dicampur dengan nasi. Tinggal porsi nasinya dikurangi. Contohnya di kelas kita makan jagung. Kalau saya asam itu kalau pakai jagung ya, benar-benar. Nah, maka juga nasinya dikurangi supaya kita gampang makan jagungnya disisir pas dari bongkolnya. Saat kita makan sayur asam dengan saudara jagung kan enak. Tidak harus coklatnya dengan bongkolnya ya. Jadi itu lebih enak. Kenyangnya lebih lama, gula darah kita tidak lebih cepat naik. Itulah fungsinya jadwal, jumlah dan jenis yang harus kita pahami. Lalu Bapak Ibu ada lagi? Makan jagung tak? Jam 8 bilang. Jam 8 malam, Mak. Pengen ngemil nggih? Bukan apa siapa? Biasa nggih. Pertanyaannya gini, boleh, tapi dimakan itu apa? Betul nggih? Pak, aku oleh ngemil jam 8 malam. Tak ngemil dulu, baru enggak? Enggak. Berarti boleh enggak? Enggak. Pak, aku oleh ngemil singkat, boleh atau tidak? Yaitu sore sudah makan nasi yang banyak, jam 8 malam lapar nih, mau singkat, boleh tidak? Tidak boleh, karena sorenya sudah makan nasinya banyak. Bolehnya apa makan cemilannya? 1. Sayur, boleh ditumis, boleh benih, atau juga sop tapi atau dimerap ya, atau secara tubuh boleh. Ditemani dengan sedikit buah dengan 1 potong lauk hewani atau nabati. Kalau rebus boleh dengan konsumsi. Ada pertanyaan sederhana nih untuk Bapak Ibu semua. Di tengah pemerintah diabetes mellitus, mereka konsumsi telur selama seminggu 3 atau 4 kali. Jadi tidak makan telur.
apa tidak dimakan kuningnya? Kolesterol. Oke. Jadi gini nih Bapak Ibu semua. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada orang makan nasi, sayur, dan lauk pauk, dan minum teh manis. Lauk pauk itu tidak ada telur, pokoknya tidak ada lauk pauk nih, hanya tempe dan tahu goreng. Kok kolesterolnya bisa tinggi? Bagaimana tingginya? Dari gula dan telur. Telur itu aman bagi kita, tapi ada syaratnya. SKB, syarat ketentuan berlaku. Apa itu? Selama kita konsumsi telur dari pagi hari sampai kita pagi selanjutnya, kita tidak diperkenankan konsumsi aneka makanan olahan dari tepung. Satu, kedua, makanan minuman yang manis. Kenapa? Karena kolesterol di Bapak Ibu semua, mau dari minyak, mau dari daging, mau dari ayam, atau dari telur, itu akan terjadi penimbunan plak dalam pembuluh darah kita. Plak itu ibaratnya itu paku berkarat. Gampangnya paku berkarat teroksidasi kena darah. Itu menempel di pembuluh darah kita sehingga kolesterol kita tinggi. Faktor apa? Faktor gula darah yang tinggi. Kalau kita tidak mengkonsumsi aneka makanan olahan dari tepung, dan konsumsi yang manis, minuman yang manis, kita makan telur ayam itu aman. Baik putih atau minyak. Boleh. Tapi tidak boleh pakai konsumsi dari pagi sampai sore tempe mendoan buatan bareng, bakwan buatan bareng, kerupuk buatan bareng, tahu susu buatan bareng. Lah karena apa? Gula dari tepung itu yang berbahaya Bapak Ibu yang dapat membuat kolesterol kita tinggi. Seperti itu, oke? Monggo, ada lagi tanyakan tadi? Boleh jam 8 malam boleh, tapi tidak boleh seperti saya sampaikan tadi. Aneka makanan dari tepung atau karbohidrat yang banyak. Hanya boleh sayur, hewani dan nabati 1 porsi plus buah 1 porsi atau setengah porsi. Seperti itu, oke? Ada lagi, monggo silakan kita sharing saja. Monggo, ada lagi Bapak di belakang. Pak siapa? Bapak. Oke. Bapak kacamata, monggo. Oke. Pak siapa? Sunarto, Pak. Sunarto, oke, monggo Pak. Habis makan terus tidur itu bisa enggak? Habis makan terus tidur. Oke. Sebentar. Itu makan cemilannya makan cemilan malam atau makan pagi? Pokoknya habis makan. Tidur. Gini ya Pak. Kalau kita makan, bagi pasien diabetes mellitus, hipertensi atau orang umum yang sehat, habis makan habis makan terus tidur, itu artinya apa Bu? Gula darahnya tinggi. Gula darah tinggi disebabkan apa? Satu, kita harus introspeksi, harus cek dulu. Aku ini bahan makan apa? Oh, makanan pokok, misalnya nasi campur sayur, campur lauk pauk. Kalau lauknya bawahnya telur kepiye gitu. Makan bisa bawahnya 3. Makan nasi. Sudah pasti kita adalah orang diabetes mellitus. Pasti gula darahnya tinggi. Sehingga apakah ngantuk? Boleh atau tidak? Alangkah baiknya tidak diperkenankan. Oleh karena itu kita makan diatur juga porsinya. Misalnya gini, kebutuhan saya misalnya dalam satu hari itu 2000 kalori, maka harus saya bagi 6. Mana makanan yang cepat menaikkan gula darah yang harus saya batasi di jam-jam tertentu. Mana makanan yang mengandung lemak baik yang harus saya konsumsi, dan mana makanan yang mengandung lemak kurang baik yang harus saya batasi. Karena apa itu dapat menyebabkan
saya menjadi ngantuk. Seperti itu, nggih? Seperti itu. Monggo Bapak yang satu lagi, Pak siapa? Pak Sano, nggih, monggo Pak apa? Penderita tensi tinggi Pak. Nggih. Nah, kadang-kadang pendengaran itu contoh sapi, contoh gelas. Itu apa tensi kan gitu. Ada komentarnya bergerak ya, kabur. Nah, gula darah jenazah itu udah tinggi Pak. Oke. Jadi guys, seperti ini Bapak Ibu semua, bahwa yang mengakibatkan pendengaran kita kabur, itu yang pertama adalah bukan tensi, tapi gula darah. Gula darah kita tinggi, diiringi dengan pasti tensi tinggi, sehingga mengakibatkan komplikasi penyakit yang lain. Oleh karena itu, kenapa kita harus mengontrol gula darah? Oke, jadi dengan kita memahami sebagai Bapak Ibu, kan gula darah kita kontrol, tensi kita kontrol juga. Kalau insya Allah gula darah terkontrol, pasti akan tensi akan terkontrol. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi gula darahnya dipantau, tensinya dipantau, terus apa? Makanannya juga dipantau, tidak boleh mengkonsumsi apa? Banyak makan gorengan dan banyak mengandung garam. Jadi saat kita makan sudah berpikir gini, aku makan misalnya gini Bapak Ibu, makan nasi campur sayur asam, campur tempe, tahu sama ikan. Maka jangan digoreng. Maka saat saya buat sambalnya jangan ditambahkan penyedap rasa. Kenapa nanti kadar asinnya meningkat, sehingga tensi pun akan ikut naik. Wis lauknya digoreng dikasih tepung, gula darahnya naik, terus apalagi tensinya juga akan naik. Seperti itu. Oke, tunggu. Ada waktu 3 menit lagi. Ada yang mau bertanya nih, Bapak Ibu, monggo silakan. Pertanyaan terakhir. Makan telur kuning dan putihnya ya, boleh dibatasi terus ya. Maka dengan ibu batasi, pertama adalah jumlahnya kita 3 sampai 4 butir dalam seminggu. 1. Tapi selama konsumsi telur, jangan mengkonsumsi gula. Pak, saya kan diabetes. Oke, berarti tidak mengkonsumsi gula, tidak boleh mengkonsumsi makanan yang diolah dari tepung. Kerupuk tidak boleh, bakwan tidak boleh, tahu susu tidak boleh, tempe mendoan tidak boleh. Bisa bukan? Dicoba Bapak Ibu, bolehlah digoreng, tapi jangan pakai tepung ya. Yang penting jangan pakai tepung dulu. Tempe garing, malah dia Bapak Ibu yang kalau misalnya yang berada ada yang punya sakit panas kena Bu. 1. Tempe itu dapat menjaga kesehatan lambung kita. Syaratnya 1. Modelnya dengan cara dibacem, kasih irisan kunyit. Itu sebenarnya dapat menjaga kesehatan kita. 3 jenis. 1. Lambung kita terjaga sehat, usus kita, ginjal kita. Tempe di model seperti dibacem, tapi gula yang jangan terlalu banyak, kasih irisan kunyit. Itu menyehatkan. Udah simpel guys, tetap enak. Jangan digoreng, jangan dibacem. Bacemnya jangan kasih minyak, jangan kasih minyak. Ya bacemnya jangan kasih minyak. Habis di udah berbusuk dibacem ya, kalau kita makan jangan digoreng dulu, langsung saja kita makan. Itu sehat. Oke, monggo Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, oke.
Apabila ingin masih bertanya dan konsultasi, silakan masuk ke ruang gizi. Tinggal pilih hari apa jaringan ingin berkenan. Kita sharing saja. Berbagi pengalaman, makanan terbaik buat saya itu apa, Bapak mau dibuatkan menunya pun bisa. Kita diskusi. Ini makanan yang diperbolehkan, jumlahnya sekian, jenisnya ini. Supaya kita sehat paripurna. Artinya paripurna tidak mengalami komplikasi. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih saya mohon maaf karena sesuatu yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang baik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dulu. Sedikit. Wow.